Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, teman-teman, terima kasih ya kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau sering kita sebut TIK atau komputer pada bab 3. Sebelum dimulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kita akan belajar menggunakan bullets and numbering. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu istilah dengan bullets and numbering di dalam Microsoft Word? Ya, begini gambar bulletsnya. Nah, bullets digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian yang menggunakan simbol atau gambar. Ini adalah salah satu icon bullets. Nah, di sini ada contoh lainnya. Kalian bisa menggunakan simbol-simbol atau gambar untuk mengetik tulisan jika kalian ingin menggunakan lambang berikut ya. Selanjutnya, nah di sini adalah contoh ketika kita akan menggunakan bullets. Nah, di sini ada nama-nama planet. Nah, di sini dia menggunakan contoh bullets yang titik-titik ya, teman-teman. Selanjutnya, numbering. Nah, numbering seperti berikut. Ini contohnya ya, kalau kita memakai numbering. Nah, numbering ini digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian yang digunakan angka atau abjad. Sama saja ya teman-teman. Kalau tadi bullets dia dalam bentuknya simbol dan gambar, sedangkan numbering berarti angka dan abjad. Seperti contoh di bawah ini. Di sini ada beberapa angka dan abjad serta Romawi. Nah, ketika kalian ingin menggunakannya seperti pada contoh berikut. Nah, tadi kan nama-nama planet ini dia dengan menggunakan bullets. Nah, sekarang kita menggunakan numbering, berarti menggunakan angka ya. Baik teman-teman, dapat dipahami? Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Hari ini kita akan belajar materi Office Word yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas bullet dan numbering. Bullet itu seperti dot, titik-titik atau tanda panah, minus dan lain-lainnya. Dan juga numbering itu adalah nomor ya, mau nomornya berupa huruf Romawi ataupun juga berupa angka alfabet. Ya, seperti itu. Kita akan mencoba belajar bagaimana cara menggunakannya. Nah, contoh di sini. Untuk bullet dan numbering sama seperti kita mengetik. Boleh kita mengetik teksnya dulu, boleh juga menggunakan bullet dan numbering langsung. Nah, bullet dan numbering posisinya ada di mana? Kalau di Office yang 2010 sampai 2000 sekarang yang terakhir 2016, kita ada posisi home. Nah, di sebelahnya font di area paragraf. Nah, di sini ada bullet and numbering. Nah, di sini boleh lihat tanda panahnya. Nah, diklik aja tanda panahnya. Kemudian di sini ada berbagai macam bullet. Mulai dari dot, tanda panah, tanda checklist ataupun diamond. Ya, belah ketupat. Oke, begitu. Dan juga di sebelahnya ada numbering. Numbering boleh diklik. Nah, tanda panahnya diklik. Nanti ada 1, 2, 3-nya yang ada titiknya, 1, 2, 3-nya yang ada menggunakan kurung tutup, ada yang huruf Romawi, ada yang menggunakan angka alfabet ya, ABC ataupun ABC yang kecil ataupun ABC yang ada kurung tutupnya. Nah, ini juga untuk membuat sub dari judul, ada 1.1, 1.2, kemudian 2.1, 2.2, seperti itu ya, subjudul, submateri. Seperti itu. Nah, kita akan mempelajari ini semua sedikit demi sedikit ya. Kita belajar dari yang simple. Cara pertama adalah kita membuat teksnya dulu. Setelah itu dibeli bullet atau
numbering. Yang kedua, kita menggunakan byte numbering langsung. Nah, cara yang utamanya adalah sama, boleh yang satu atau yang kedua tadi. Kita praktekkan yang pertama, itu adalah membuat teksnya terlebih dahulu. Contoh, Bapak akan menuliskan nama-nama planet. Nah, sampai di sini. Tadi Bapak setelah mengetik Merkurius, kemudian tekan Enter. Nah, posisi Venus ada di bawahnya Merkurius. Nah, itu fungsinya apa? Kita sudah bahas di materi sebelumnya, yaitu kalau menekan Enter berarti kita akan membuat paragraf yang baru. Berarti di sini adalah baris yang baru ya. Merkurius, Venus, dan Bumi ini adalah baris yang baru. Nah, setelah kita ketik Bumi, kemudian kita tekan Enter, kemudian kita ketik Mars. Nah, sampai di sini. 4, kita sudah mempunyai 4 macam teks. Nah, kemudian untuk selanjutnya, gimana cara menggunakan byte numbering? Secara otomatis yang ada di sebelahnya huruf M, V, B, dan M di sini ya. Kita blok. Cara pertamanya kita blok. Nah, kita blok seperti ini. 4 tadi kita blok. Habis ya, jangan sampai terlewat ya. Harus pas seperti ini. Nah, diketik seperti ini harus pas. Nah, setelah pas seperti ini, kita akan menggunakan byte numbering. Boleh kita memilih yang mana dulu. Nah, nanti setelah kita arahkan mouse-nya, arahkan kursornya ke byte numbering. Nah, di sini ada contohnya nih. Terlihat ya, ada previewnya loh. Nah, seperti ini menggunakan tanda panah. Tanda checklist seperti ini. Menggunakan dot seperti ini. Dot yang polos juga seperti ini, tanda kotak juga seperti ini, yang bergambar seperti ini, dan diamond juga seperti ini. Ya boleh bebas ya, pilih yang mana aja. Bapak di sini akan mengambil contoh yang tanda panah seperti ini. Diklik aja sekali jadi. Nah seperti ini balet. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar numbering. Kita ketik lagi nama planetnya. Enter, kalau membuat paragraf baru. Nah, untuk numbering juga sama. Kita juga blok lagi, misalnya teks yang sudah di enter tadi. Ya, ini sudah di enter membuat baris-baris baru. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih numberingnya mau yang mana? Mau yang ABCD yang kecil kayak gini, ABCD seperti ini, atau Romawi. Ya, pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah, coba yang alfabet ya, yang huruf besar semua. Nah, seperti ini. Selesai. Ini cara pertama. Kita mengetik dulu, kemudian teksnya kita blok. Teksnya kita blok. Untuk setelah di blok, kita pilih balet atau numbering yang kita inginkan untuk digunakan dalam teks tersebut. Seperti itu. Ini cara pertama. Dan cara keduanya. Nah, cara keduanya adalah setelah kita mengetik. Nah, kita mengetik. Sebelum kita mengetik, sebelum kita mengetik, kita menggunakan byte numbering terlebih dahulu. Contoh. Nah, sekarang menggunakan kotak. Klik seperti langsung jadi. Kita mengetik. Selesai. Angka 1. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita tekan enter. Nah, saya tekan enter, otomatis baletnya muncul lagi. Kita ketik lagi, misalnya ini angka 2. Selesai. Tekan enter lagi. Nah, dia muncul lagi otomatis. Seperti itu. Sama dengan juga untuk numbering. Sama seperti ini. Nah, kemudian kalau kita tekan enter, nah, cara menghilangkan, misalnya kita hanya 3 bagian yang kita akan, 3 teks ya, mohon maaf, 3 teks yang akan kita gunakan untuk menggunakan byte numbering, kita bisa hapus dengan menekan enter lagi, ataupun menggunakan backspace. Tekan enter lagi dia hilang. Menggunakan backspace juga dia hilang. Nah, seperti ini. Jadi nggak usah khawatir untuk yang selanjutnya tidak ingin menggunakan byte numbering, bisa tekan enter ataupun pakai backspace di delete. Seperti itu. Mudah kan? Nah, itu cara pertama dan cara kedua. Seperti itu. Nah, untuk menghilangkan misalnya, Pak, saya nggak mau capek-capek nih satu-satu harus misalnya menghilangkan byte numberingnya. Ini cara yang pertamanya tekan kursornya diarahkan ke huruf paling awal. Nah, seperti ini angka, berarti huruf A-nya di sini paling awal. Nah, tekan backspace, nanti dia hilang.
tekan backspace lagi dia hilang. Arahkan lagi tekan backspace lagi dia hilang. Nah, seperti ini. Gimana Pak cara mengotomatis semuanya? Ya kita bisa memblok semua bagian ini, bisa diblok. Kemudian di sini ada di blok seperti ini bagiannya. Pilih antara balet dan numbering. Nah, tanda panahnya. Kemudian cari non. Hilang kan? Arahkan aja kursornya ke non yang ini. Kemudian otomatis menghilang semua. Klik non, hilang semua. Seperti ini. Mudah kan? Mudah banget ya, mudah dan mudah banget. Kalian bisa gunakannya dengan mudah. Selesai. Nah, sampai di sini materi dari balet dan numbering di Office Word. Nah, anak-anak boleh mencobanya masing-masing di komputer kalian. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apakah kalian sudah memahaminya? Dengan melihat video tersebut, kalian dapat mempraktekannya langsung di rumah bagi yang mempunyai komputer, notebook, atau laptop ya. Kalian coba di rumah belajar dengan orang tua kalian. Dan selanjutnya adalah tugas buat kalian mengerjakan halaman 95 sampai 96. Kerjakan dengan baik ya teman-teman. Cukup sekian presentasi dari Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Tetap semangat ya teman-teman, jaga selalu kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.